Saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu intinya, Bu, ya. Ibu ini keturunan ke atas orang mulia-mulia, Bu. Jangan rendah diri kepada orang-orang begituan. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka tidak lebih mulia daripada kudungnya ibu-ibu. PWILS punya kaos yang keringetan itu lebih mulia dari seluruh jubahnya para Ba'lawi. Perbandingannya antara orang kita, orang anak keturunan Nabi Adam, dibandingkan anak keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan anak keturunan Nabi Adam, atau dikatakan orang soleh, orang alim, dia ustadz, orang soleh, dia hafal banyak kitab. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. Satu habaib lebih mulia daripada 40 ustadz yang alim yang soleh. Satu lagu sebujur bangkai Roma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Oke teman-teman, saya ingin menanggapi orang yang suka mengagung-agungkan leluhurnya. Ini pendapat saya pribadi ya teman-teman. Nuriyah habaib yang merasa kastanya lebih tinggi, menyombongkan nasabnya, merendahkan selainnya, bahkan menganggap pribadinya lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, yang solih, dan lain-lain. Itu sebetulnya sudah melenceng daripada jejak para leluhurnya, teman-teman. Salah satu rujukan utama daripada Thariqah Al-Ba'lawi ini, yakni Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibur Ratib. Jadi beliau memberikan ultimatum dan mengingatkan kepada keturunannya, jangan sampai mengagung-agulkan keturunan dan nasabnya. Seperti ini. Maniftakhara 'alan nasi bi abai dhahabat barakatuhum anhu. Siapapun yang menyombongkan diri atas manusia dengan bawa-bawa leluhurnya, maka barokah mereka akan hilang darinya. Artinya ini peringatan keras daripada Sahibur Ratib, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian beliau juga pernah menyampaikan dalam sebuah syairnya, yakni seperti ini artinya, karena panjang ya kalau dibacakan ayat Arabnya. Dan waspadalah kamu terhadap ucapan orang bodoh. Inilah aku, sedangkan kamu ada di bawah kastaku dalam keutamaan dan keturunan. Sungguh telah tertinggal banyak golongan. Mereka tak mendapatkan kemuliaan-kemuliaan hanya karena mereka merasa cukup dengan menyebutkan para leluhurnya. Ya. Leluhurnya yang jelas-jelas mereka mempunyai kelebihan, mempunyai kehebatan, ya yang dianggap atau sampai derajat kewalian. Jadi beliau ini mengultimatum kepada siapapun yang mengagung-agungkan nasabnya, Jadi yang seharusnya inilah aku, tapi yang mereka katakan itu inilah kakekku, inilah leluhurku. Jangan begitu. Jadi inilah aku, begitu harusnya. Kemudian teman-teman, saya juga tadi melihat di cuplikan video, di sisi lain, Duriyah Wali Songo yang katanya turunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Menyombongkan diri dengan keturunannya. Bahkan mengajak untuk meyakini dirinya dan golongannya lebih mulia dari siapapun. Bahkan kata Kiai Imad, dari seluruh habaib yang pernah ada di dunia, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Masa tidak tahu atau gimana atau lupa Kiai Imad ini dengan sejarah Wali Songo atau ajaran Wali Songo atau para kiai-kiai terdahulu?
Beliau tidak seperti itu, para wali-wali Allah itu. Tapi kenapa malah Kiai Imad juga sama-sama menyombongkan leluhurnya dan merendahkan orang lain? Itu kan sama-sama goblok itu, sama-sama fatal. Ya, teman-teman, bahkan kiai kita dahulu tuh tidak seperti itu, tidak seperti yang diucapkan oleh Kiai Imad dan juga tidak diucapkan oleh oknum yang tadi tuh yang kata Habib Bahar itu, yang 70 kiai alim, tidak seperti itu. Ya. Jadi harus paham Anda ini konsepnya. Jadi siapapun nih, mau cucu Nabi yang jalur Ba'alawi, mau cucu Nabi jalur Wali Songo, ketika mengagung-agungkan leluhurnya itu sudah salah fatal. Ya, sudah fatal salahnya. Kalian kan tahu salah satu Wali Songo yang namanya Sunan Giri pernah berpesan kepada Kiai Suluki, sang pencatat nasab keluarga Wali 9, agar jangan memberitahu silsilah nasab kepada orang yang sembarangan, yang bisa menyalahgunakan atau bahkan membuatnya terlena dan merasa jumawa. Karena apa? Karena keturunannya bagus. Begitu. Beliau tidak begitu, bahkan melarang tuh Sunan Giri itu. Bahkan dahulu beliau seperti ini. Saya nggak bisa ya bahasa bahasa Jawanya karena saya orang Sunda. Kita terjemahkan saja ke bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi begini kata Sunan Giri, akan tetapi kamu jangan menyebut nasab ini kepada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran atau orang yang berbuat kizib, yakni berbohong, berdusta, mengatasnamakan Wali Songo gitu, khianat, kitman, dan orang-orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu, karena itu bukanlah anak cucuku. Itu kata Sunan Giri yang bilang. Dawuh Sunan Giri itu mengingatkan kepada keturunannya, leluhurnya, jangan sampai mengagul-ngagulkan leluhurnya. Bukan hanya dari Ba'alawi atau dari tokoh Ba'alawi seperti Imam Abdullah Al-Haddad yang mengingatkan atau mengultimatum kepada anak cucunya. Akan tetapi Wali 9 juga sama, mengingatkan hal serupa. Memberikan peringatan jika ada orang yang mengagul-ngagulkan atau menyombong-nyombongkan leluhurnya, itu bukan termasuk cucuku. Ya, intinya dari keduanya lah gitu. Tadi muridnya Habib Bahar mengatakan satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ya, atau yang solih. Ada lagi dari Kiai Imad juga mengatakan satu ulama Nusantara, satu Syekh Nawawi itu lebih mulia, lebih agung daripada seluruh habaib yang ada di dunia, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Itu kata Kiai Imad. Itu adalah sebuah kesombongan teman-teman. Ke orang lain saja bisa melarang untuk seperti itu, tapi dirinya sendiri malah melakukan. Ya, yang seharusnya ketika Kiai Imad melarang misalkan habaib untuk mengaku-ngaku seperti itu, ya dirinya sendiri harus bisa jangan mengaku-ngaku hal serupa seperti yang dilakukan oleh oknum habaib tersebut. Ya, itu adalah standar ganda. Untuk orang lain nggak boleh mengaku-ngaku nasab yang mulia, dirinya sendiri malah mengaku-ngaku nasab orang yang mulia. Bahkan lebih fatal lagi, bahwa satu ulama Nusantara lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Na'udzubillah. Itu adalah sebuah kesombongan, teman-teman ya. Siapa yang punya sifat sombong? Iblis laknatullah alaih. Ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam, iblis tidak mau bersujud kepada Adam karena merasa bahwa si iblis itu lebih mulia daripada Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Jadi merasa lebih mulia. Padahal itu Allah yang nyuruh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Maka para malaikat itu bersujud semuanya kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, yang punya sifat sombong seperti itu adalah iblis atau sifat iblis laknatullah alaih. Dan begitu dengan banyak kiai terdahulu yang sengaja
menyembunyikan, bahkan membakar kitab nasabnya. Karena takut keturunannya bakal jumawa, sombong, gak mau ngaji, tapi minta dimuliakan oleh orang lain. Itu Duriah Wali Songo. Yang melena-lenakan itu bukanlah hanya wanita dari jabatan kawan, tapi banyak juga orang yang mabuk karena keturunan. Bisa jadi tersangkanya adalah diri kita sendiri. Tapi kita justru malah mencurigai orang lain. Itu yang lebih berbahaya. Malah mencurigai orang lain. Padahal dirinya seperti itu. Merendahkan. Mengaku dirinya lebih mulia. Lebih agung. Nasabnya lebih, misalkan lebih berjasa untuk bangsa ini. Misalkan. Ya karena Duriah Wali Songo kan banyak jasanya ya diri kita. Atau Wali Songo itu banyak jasanya. Bahkan mengislamkan orang banyak. Tapi tidak dibenarkan jika mereka-mereka yang Duriah Wali Songo ini selalu membawa-bawa Wali Songo. Mengagung-agungkan Wali Songo. Nggak sedikit orang yang seperti itu. Dari siapa? Fuad Plere juga sama. Ngaku-ngaku. Bahkan mengagung-agungkan. Membawa-bawa leluhurnya. Bahkan tadi yang lihat di video itu, Kiai Imad juga seperti itu. Ke orang lain tidak boleh, dirinya sendiri mengagung-agungkan. Mengaku-ngaku bahwa leluhurnya lebih mulia daripada orang lain. Itu merendahkan, bahkan lebih fatal. Seluruh habaib yang ada di dunia, yang masih hidup atau yang sudah mati, kata Kiai Imad, Kiai Nusantara itu lebih mulia katanya. Yang sudah wafat aja oleh Kiai Imad masih di sebret gitu, masih di gibah. Ya, apalagi yang udah masih hidup. Masa nggak tahu, kata orang dulu kan pernah gini, kalau kita gibah ngomongin orang yang sudah wafat itu katanya ngomongin malaikat. Bener gak? Itu ulama-ulama kita terdahulu tuh pernah, ulama-ulama kita siapa? Orang-orang tua kita dulu pernah ngomong seperti itu. Jadi intinya sama-sama goblok, sama-sama tolol ketika orang-orang baik itu dari kalangan siapapun, dari turunan manapun, ketika mengagungkan dirinya, sedangkan dirinya sendiri tidak takwa, dirinya sendiri tidak berilmu, dirinya sendiri tidak solih, itu sama saja kegoblokannya dengan yang goblok. Gitu. Artinya, kita yang harus takwa, kita yang harus soleh, kita yang harus punya keramat, biar enggak selalu mengandalkan leluhurnya saja, karena ingin dimuliakan. Kita juga tahu kalau misalkan gini, saya orang awam, ketika bertemu dengan turunan daripada orang solih, misalkan dari Wali Songo, dari Mbah Alawi yang solih, atau dari siapapun yang solih-solih, turunan wali-wali Allah misalkan, tetap saya ta'ziman wa takriman kepada mereka-mereka itu. Bahkan mereka itu saya anggap sebagai guru saya sendiri. Itu prinsip saya. Ya. Jadi nggak usah saya anaknya atau turunnya Syekh Nawawi Al-Bantani, saya turunan Syekh Maulana Hasanuddin Banten, saya turunan Nabi, saya cucu Nabi, dari dalam diri saya ngalir darah Nabi. Nggak usah seperti itu. Ya kawan-kawan, nggak usah seperti itu. Artinya, sekali lagi saya ucapkan, saya bilang, jangan sekali-kali mengagulkan atau mengagungkan nasab leluhur kita, sedangkan kita tidak seperti mereka-mereka leluhur kita yang solih-solih. Kita malah acak-adut sikap kita, perlakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita tidak baik, tapi kita selalu mengandalkan leluhur kita, itu adalah sebuah kebodohan yang ditimbulkan kepada halayak ramai. Kita dululah, takwa kita dulu yang harus disempurnakan. Begitu ya, ucapannya, lisannya. Ngaku cucunya Rasul tapi lisannya tidak dijaga. Ngaku Duriah Wali Songo tapi lisannya tidak dijaga. Ya, ngaku turunan Nabi, aku turunan Wali Songo, tapi perbuatannya tidak sama persis seperti Wali Songo, tidak sama persis seperti Nabi. Itu malu yang seharusnya. Ya, jangan sampai perbuatan kalian ini malah diolok-olok oleh orang banyak. Itu mungkin pesan dan saran saya kepada teman-teman yang suka mengaku-ngaku sebagai duriah Nabi atau duriah Wali Songo. Silakanlah introspeksi diri sendiri. Jangan sampai, saya ulangi lagi, jangan sampai kebodohan kita diolok-olok oleh orang lain. Terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.